Nama saya Iswahyudi Rahmanto, saya eksekutif produser Zona Malam Metro TV. Kalau struktur organisasi bisa dibilang memang hampir semua media mirip-mirip lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi dari pemimpin redaksi kita ada beberapa departemen di bawah pemimpin redaksi itu ada departemen gathering, di newsnya ada departemen produksi, kemudian ada departemen kesekretariatan, kemudian ada news service itu biasanya yang terkait iklan atau apa segala macam tuh mereka yang handle. Ada dari kemudian ada current affair, departemen current affair. Nah dari organisasi itu saya itu ada di bawah departemen yang namanya departemen news production. Iya, news production itu bertanggung jawab untuk menjaga program-program yang dibuat oleh Metro TV bisa dibilang saya salah satunya di zona malam. Saya itu bertanggung jawab dari zona di jam 20 sampai 2 pagi. Itu programnya ada program Top News namanya, kemudian ada headline news dari jam 20 sampai jam jam 4 pagi. Kemudian ada namanya Midnight Live, kemudian ada program Sinwen, kemudian ada beberapa program-program yang sifatnya current affair. Di situ ada top issue, ada top ekonomi, ada hot room segala macam. Tapi hot room itu biasanya current affair yang handle. Gitu. Jadi memang struktur itu mempermudah kita atau mempermudah kami untuk berbagi peran. Ibaratnya kalau kita sifatnya kayak juru masaknya lah. Tapi kalau kalau apa yang mencari berita atau mengumpulkan materi-materi berita itu ada di bawah departemen yang namanya news gathering. Dari situlah mereka bisa dibilang menyiapkan bahan baku. Ada materi ini, ada materi ini, nah materi ini. Nah dari departemen news production itu lah kemudian melihat oh materi ini bagus untuk program ini, program ini, program ini. Intinya kayak gitu. Itu mempermudah kita dan kita nggak overlapping antar apa ya, antar departemen. Ya bisa dibilang kita bisa juga dua arah. Bisa mereka yang menyiapkan bahan baku, bisa kita yang request bahan baku yang mau kita masak. Gitu aja sih. Oke, karena itu ada 3 lingkup ya, manajemen, terus juga tim produksi sama talent atau penyiar itu sendiri. Kan yang kita tahu kalau manajemen itu kan yang ngatur kebijakan sama operasional prosedur kan, SOP-nya lah ya kalau misalkan untuk manajemen sendiri, dan tim produksi itu yang mengolah konten output-nya dari SOP yang udah ada. Sementara kalau talent sendiri kan kayak wajah atau suara ya yang berinteraksi langsung sama audiensnya gitu ketika take program nantinya. Nah, gimana sih caranya biar mereka tetap kolaboratif? Itu menurut aku sendiri perlu adanya koordinasi yang jelas dari manajemen, terus juga tim produksi dan talentnya sendiri. Mereka harus tahu tuh gimana alur yang terjadi dalam produksi itu sendiri. Karena kalau misalkan udah terstruktur, bakal enak kan buat take-nya nanti. Jadi perlu koordinasi rutin, terus juga harus ada rapat redaksi sih, yang pertama rapat redaksi, terus juga briefing sebelum produksinya, dan setelah take program juga harus ada evaluasi biar kedepannya produksi itu nggak terulang gitu kesalahan-kesalahannya ada. Perkembangan digital dampaknya bagi masyarakat adalah eh, itu mungkin dampaknya bagaimana caranya dari media-media penyiaran itu bisa menyampaikan hasil atau konten yang bisa mengedukasi dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat. Balik lagi, menurut saya pribadi tingkat literasi media bagi orang-orang Indonesia itu menurut saya sangat minim ya. Jadi menurut saya jadi tim media penyiaran itu harus pintar-pintar dalam mengelola medianya, dan untuk menyampaikan informasi digital secara luas itu harus sesuai dengan standar operasional yang sudah dibuat oleh komunikasi penyiaran Indonesia. Jadi jangan sampai output yang dihasilkan itu malah justru membuat orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu malah downgrade gitu dengan literasi media yang sudah ada gitu. Oke, oke, cukup.